Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jenis dan klasifikasi metode penelitian. Nah, jadi memang metode penelitian ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sudut pandang yang berada pada metode penelitian. Yang pertama, penelitian itu dilihat dari segi tujuan. Dari segi tujuan, metode penelitian itu yang pertama ada yang dinamakan dengan penelitian dasar atau basic research. Nah, basic research ini adalah penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan. Biasanya penelitian-penelitian seperti ini memiliki karakteristik penelitian-penelitian yang menguji sebuah teori. Nah, skripsi termasuk juga penelitian dasar begitu ya, penelitian basic research. Kemudian yang kedua, penelitian terapan atau applied research. Nah, penelitian-penelitian ini menyangkut atau merupakan penelitian-penelitian yang menyangkut aplikasi teori, mengaplikasikan sebuah teori untuk memecahkan permasalahan atau memecahkan masalah yang sedang kita teliti. Nah, hal ini juga termasuk ke dalam penelitian-penelitian eksperimental atau penelitian sifatnya terapan. Yang ketiga, penelitian evaluasi atau evaluation research. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang mengevaluasi suatu permasalahan sehingga nanti muncul solusinya. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif yang kita ajukan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya penelitian pengembangan atau penelitian dan pengembangan research and development atau biasa dikenal dengan R&D. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik lagi. Nah, kita memiliki sebuah teori, kemudian teori tersebut kita uji dan kita kembangkan. Kalau misalkan dalam metode penelitian pendidikan, kita memiliki metode yang menurut kita sudah sesuai dengan karakteristik siswa kita, maka kita melakukan uji terhadap teori yang kita yakini kebenarannya, kemudian kita kembangkan teori yang kita uji tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima, penelitian tindakan atau action research. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang segera dipergunakan sebagai dasar tindakan pemecahan masalah yang ada. Nah, dalam pendidikan dikenal penelitian tindakan ini dengan sebutan PTK atau penelitian tindakan kelas. Jadi skupnya itu biasanya dalam pendidikan itu penelitian tindakan yang diorientasikan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di dalam pembelajaran, terutama di dalam kelas yang sedang kita lakukan penelitian. Nah, berdasarkan metodenya, klasifikasi penelitian itu dapat dibagi ke dalam beberapa metode. Yang pertama ada metode survei. Metode survei ini adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampelnya. Kemudian dari data sampel tersebut, kemudian kita generalisir menjadi satu populasi. Jadi dari populasi kemudian kita ambil sampel. Nah, sampel ini diharapkan mampu untuk mengeneralisasi populasi yang sedang kita teliti. Nah, penelitian survei juga biasanya itu ditemukan dalam kejadian-kejadian relatif. Jadi mengukur hubungan atau menguji hubungan, baik itu hubungan secara satu arah, dua arah, ataupun hubungan timbal balik. Yang kedua, penelitian ex post facto. Itu merupakan penelitian untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Nah, kemudian menurut ke belakang begitu untuk mengetahui faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Nah, misalkan penelitian untuk mengetahui sebab-sebab kenapa peserta didik ini nilainya selalu tidak meningkat atau selalu di bawah KKM. Maka penelitian tersebut bisa dinamakan dengan penelitian ex post facto. Kemudian selanjutnya penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah atau biasa dikenal dengan historical research, ini merupakan penelitian yang berkenaan dengan analisis terhadap kejadian-kejadian yang berlaku di masa lampau. Nah, ini hampir sama sebetulnya dengan penelitian ex post facto, namun memang penelitian sejarah ini
ini biasanya diterapkan pada keilmuan-keilmuan sejarah. Contoh misalkan penelitian tentang karakteristik kepemimpinan dari Soekarno misalkan. Nah, ini adalah merupakan penelitian sejarah atau historical research. Kemudian selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen merupakan penelitian untuk mencari pengaruh variabel tertentu atau untuk mencari kondisi-kondisi tertentu dengan cara kita memberikan perlakuan terhadap subjek penelitian kita atau terhadap populasi atau sampel yang akan kita teliti. Nah, biasanya umumnya penelitian eksperimen ini dilakukan di laboratorium, namun dalam pendidikan itu dikenal dengan penelitian kuasi eksperimen atau penelitian yang kita lakukan di dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima ada penelitian naturalistik atau biasa juga dikenal dengan penelitian kualitatif, ya, yang merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Jadi penelitian ini tidak dipengaruhi atau kita sebagai peneliti tidak mempengaruhi subjek penelitian kita. Berbeda dengan penelitian eksperimen, di mana kita sebagai peneliti itu mempengaruhi subjek penelitian, tetapi dalam penelitian kualitatif itu kita sebagai peneliti meneliti apa adanya, ya, tidak dipengaruhi oleh kita sebagai peneliti kepada subjek penelitian. Kemudian yang keenam, penelitian kebijakan atau policy research. Nah, biasanya penelitian ini merupakan penelitian-penelitian terhadap masalah-masalah sosial, sehingga temuan dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan. Misalkan kalau saat ini sedang ramai membicarakan tentang Omnibus Law, maka kita bisa meneliti hal tersebut dan itu dinamakan dengan penelitian kebijakan atau policy research. Nah, kemudian berdasarkan klasifikasi penelitian menurut tingkat eksplanasi itu ada beberapa hal. Yang pertama ada penelitian pelaporan atau reporting research. Nah, ini penelitian yang lebih sederhana, tidak perlu hipotesis karena sifatnya hanya laporan saja. Tetapi memang metode-metode yang digunakan itu tetap harus menggunakan metode-metode atau kaidah-kaidah keilmuan. Kemudian yang kedua penelitian deskriptif atau descriptive research. Nah, penelitian ini mencoba mendeskripsikan variabel yang akan kita teliti. Contoh misalkan kita meneliti tentang efektivitas penggunaan Google Classroom pada pandemi, begitu ya. Nah, itu merupakan penelitian deskriptif. Jadi hanya mendeskripsikan bagaimana tingkat efektivitas dari penggunaan Google Classroom. Nah, yang ketiga adalah penelitian explanatory atau explanatory research. Jadi penelitian ini pada umumnya untuk mencari jawaban kenapa hal tersebut terjadi dan bagaimana bisa terjadi. Nah, misalkan anak itu atau siswa itu sering bolos masuk sekolah. Nah, hal itu kenapa terjadi? Kemudian bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ini merupakan kegiatan penelitian explanatory. Kemudian selanjutnya penelitian komparatif. Nah, namanya juga komparatif, yaitu membandingkan. Jadi biasanya penelitian dengan jenis ini membandingkan antara bisa variabel satu dengan variabel lain atau bisa subjek satu dengan subjek lain. Misalkan kita mau membandingkan antara metode pembelajaran problem based learning dengan project based learning, mana yang lebih tinggi peningkatannya terhadap hasil belajar. Nah, ini merupakan salah satu bentuk penelitian komparatif. Kemudian yang kelima adalah penelitian asosiatif atau penelitian hubungan. Nah, ini penelitian biasanya mencari atau menemukan hubungan atau menguji hubungan dari dua variabel yang akan kita teliti. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan, kemudian juga meramal, mengontrol suatu gejala yang sedang kita teliti. Misalkan pengaruh metode belajar problem based learning terhadap keaktifan belajar siswa. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari penelitian asosiatif. Nah, kemudian bagaimana hubungan atau jenis hubungan dalam penelitian asosiatif? Nah, dalam penelitian asosiatif itu terdapat 3 hubungan. Yang pertama ada hubungan simetris. Nah, adalah suatu bentuk hubungan karena munculnya bersama-sama. Nah, misalkan ada hubungan antara metode belajar dengan
teknik belajar. Nah, ini adalah variabel yang sejajar sehingga hubungannya adalah hubungan simetris. Yang kedua, hubungan kausal. Nah, merupakan hubungan sebab akibat gitu ya. Misalkan ketika minat belajarnya tinggi, maka hasil belajarnya juga akan tinggi. Nah, ini hubungan kausal, karena minat belajar tinggi maka hasil belajar tinggi. Atau misalkan karena penggunaan medianya maksimal sehingga aktivitas belajarnya menjadi tinggi begitu. Nah, ini salah satu hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Yang ketiga adalah hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik ya. Adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Misalkan karena motivasinya tinggi, maka minat belajarnya tinggi. Atau sebaliknya, karena minat belajarnya tinggi, maka motivasi belajarnya tinggi. Nah, ini merupakan salah satu hubungan timbal balik. Kemudian ditinjau dari caranya, penelitian ada terbagi ke dalam dua. Ada penelitian laboratorium, kemudian ada juga penelitian lapangan. Nah, penelitian laboratorium biasanya penelitiannya dikondisikan beberapa variabelnya dikendalikan. Nah, jadi kita sebagai peneliti sengaja memberikan perlakuan terhadap subjek-subjek penelitian kita. Nah, untuk mengharapkan timbul respon dari subjek penelitian yang akan menjadi hasil penelitian kita. Contoh penelitian eksperimental ini, ketika kita menerapkan metode belajar problem based learning, bagaimana respon siswanya. Nah, ini yang disebut dengan penelitian eksperimen. Jadi kita sebagai peneliti mencoba memberikan perlakuan terhadap subjek penelitian kita untuk mengetahui dampaknya. Kemudian yang kedua ada penelitian lapangan. Nah, penelitian lapangan ini biasanya penelitian untuk penelitian survei, ini juga termasuk penelitian lapangan. Kemudian dilihat dari pengukuran data. Nah, dilihat kalau dari pengukuran datanya ada dua. Ada penelitian kualitatif dan juga ada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ini datanya bersifat kualitatif gitu ya. Kemudian penelitian kuantitatif datanya juga bersifat kuantitatif. Jadi di dalamnya ada angka-angka. Kemudian ditinjau dari kedalaman pembahasan, penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis. Ada penelitian deskriptif, yang kedua penelitian inferensial. Nah, penelitian deskriptif itu dilakukan hanya sebatas mengungkapkan data atau masalah sebagaimana adanya. Jadi tidak diberi perlakuan, kita sebagai peneliti tidak memberikan perlakuan dan kita hanya memperlihatkan atau meneliti kondisi yang seadanya. Sedangkan pada penelitian inferensial dilakukan lebih dari sekedar mengungkapkan fakta, namun jauh hingga melihat kemungkinan-kemungkinan di balik fakta tersebut. Jadi penelitian ini cenderung digunakan untuk memprediksi ya. Kemudian juga digunakan untuk memperkirakan sesuatu yang ada di balik fakta tersebut. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.